Mengenali dialog dalam diri. Sebenarnya, setiap hari, setiap saat, kita itu sering dialog dalam diri kita. Ya tentunya barangkali dalam hati selalu ada yang membisiki, selalu ada yang bilang. Salah satu contoh ketika misalkan kita melihat mungkin ada orang yang menyanyi bagus atau mengaji bagus, itu selalu dalam hati mengajinya bagus atau suaranya merdu. Ketika misalkan kita melihat bagaimana makanan, mungkin postingan media sosial dan seterusnya, kita barangkali berkata dalam hati, makanannya sepertinya enak. Maka itu ada dialog dalam hati. Nah, tinggal bagaimana dialog ini kita ubah menjadi sebuah doa, sebuah hal-hal yang positif. Jikalau ternyata sering kita dialog dalam hati hal negatif, maka justru itu yang akan merubah menjadi orang yang emosian, orang yang barangkali tiba-tiba sedih, bahkan berputus asa. Ketika misalkan melihat suatu kejadian, lalu kita melihat kok orang ini seperti itu ya, orang tidak ada akhlak, misalkan orang ini kurang ajar dan seterusnya. Nah itu barangkali dia ada dialog dalam hati. Namun ketika kita mengambil pelajaran, ketika ada orang misalkan yang tidak baik, maka kita berdialog dalam hati, kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian itu. Atau kita berkata dalam hati, kalau kita jangan sampai menjadi orang yang seperti itu, karena kita pun tidak menyukai orang-orang yang tidak baik. Jadi kita selalu mengambil hikmah dalam setiap apa yang kita lihat dan dialog dalam hati dan diri kita. Jadi dialognya adalah dialog yang positif, dialog yang bagaimana menghasilkan pahala, menghasilkan kebaikan. Meskipun itu hanya dalam hati, hanya dalam diri kita. Seperti tadi melihat misalkan ada penjual, maka barangkali kalau misalkan dialog dalam dirinya adalah baik, maka kita menjadi doa. Nah, mudah-mudahan misalkan penjual itu bagaimana penjualannya bisa laris. Jikalau ada yang sedang kesusahan, barangkali kita berdialog dalam hati, mudah-mudahan bagaimana dimudahkan segala urusannya. Jikalau ada orang yang mungkin bagaimana sedang berusaha, ada yang sedang sakit dan seterusnya, maka kita ada dialog dalam hati, mudah-mudahan bagaimana orang tersebut diberikan kesembuhan. Jangan sebaliknya, yaitu ketika misalkan ada orang yang jualan lalu kita bagaimana ada dialog dalam hati, yang seperti itu tidak akan laku, gitu ya. Kalau misalkan ada yang bagaimana sedang punya masalah atau sedang sakit, lalu ada dialog dalam hati, mungkin itu banyak dosanya, itu mungkin itu malah menjadi suatu dialog yang tidak baik dan menimbulkan bagaimana bisa jadi dosa, bisa jadi kepada diri kita yang sesungguhnya menjadi tidak baik. Dari mulai bagaimana ketika itu mungkin menjadi emosian, ketika kita sering mengomentari orang, meskipun tidak terucap, meskipun tidak terobrolkan, tapi hanya ada dalam hati dan dialog diri kita, itu pun bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita. Tapi ketika misalkan kita bagaimana dialog yang positif, dialog yang baik, maka itu pun akan terpancar dalam diri kita bahwa kita bagaimana selalu mendoakan orang atau barangkali kita berdialog dalam diri kita suatu kebaikan. Maka dengan seperti itu kita akan mudah untuk mendapatkan petunjuk untuk bagaimana selalu dibimbing dan mudah-mudahan keputusan dan setiap yang kita jalani selalu mendapatkan keputusan yang terbaik dan jalan yang terbaik yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada juga yang menjadikan selalu bergejolak hatinya, yang ada membisikkan kepada kejelekan, ada yang membisikkan kepada kejahatan. Maka setan selalu membisikkan kepada kejahatan, kepada kejelekan, bahkan tipu daya. Sehingga kita jangan ikuti bisikan jelek itu, jangan ikuti tipu daya itu, jangan ikuti langkah-langkah itu, tapi kita bagaimana ikuti hal-hal yang positif, yaitu bisikan daripada malaikat, bisikan daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada hati kita petunjuk, yang mudah-mudahan itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika ayah bunda memiliki tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jika suka, bisa bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.